Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam podcast pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kami curahkan pada junjungan kita yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah pada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Halo, selamat sore Insan Mutakin. Nah, apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, kesehatan di bulan suci Ramadan ini, dan selalu semangat nih dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, di kesempatan pada hari ini, saya Dewi Apriliani selaku host pada podcast hari ini. Di sini saya akan menemani Insan Mutakin dalam beberapa menit ke depan. Tentunya saya tidak sendiri. Di sebelah saya ada seorang aktivis mahasiswa di salah satu kampus nih. Nah, boleh nih kepada Akang untuk memperkenalkan diri dulu. Oke, baik. Terima kasih untuk host atau moderator. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andre Santoso, asal kampus STIE Dr. Ges Mutakin, yang mana saya sendiri ini di semester 8 atau semester akhir gitu ya, pada jurusan manajemen. Mungkin seperti itu perkenalannya, singkat. Ya, terima kasih Andre. Nah, halo, apa kabar Andre? Baik. Kabarnya alhamdulillah baik ya. Nah, saya mau nanya nih pada Andre, pada awal bulan puasa ini Andre sudah mempersiapkan apa saja? Baik. Untuk persiapan bulan puasa ini tentu saja kita harus dibekalkan dengan iman gitu, yang mana kita itu yakin dengan apa yang kita usahakan. Mungkin segitu dari saya, singkat sekali. Ya. Terima kasih Andre. Nah, lalu kesibukan apa saja nih di bulan puasa ini? Pasti teman-teman juga pada kepo nih. Kalau kesibukan yang jelas jangan tidur terus di bulan puasa. Nah, nggak baik. Apalagi dari pagi tahu-tahu bangun udah maghrib. Wah, itu nggak paling benar. Saya untuk kesibukan sendiri ya bekerja juga. Kemudian setelah bekerja menyempatkan waktu datang ke kampus lagi untuk mendapatkan sebuah ilmu di kampus dengan diskusi ataupun sharing-sharing dengan kerabat-kerabat saya di kampus. Mungkin seperti itu. Insya Allah ya teman-teman, tidak hanya diam di rumah, bekerja iya, terus melakukan pendidikan juga iya gitu. Jadi lakukanlah hal positif selama kita bisa ya Andre ya, jangan selalu tidur mulu di bulan puasa gitu. Nah gitu mungkin ya. Mungkin udah. Nah, bagaimana tanggapan Andre nih tentang tema hari ini? Tema hari ini yaitu tentang iman, Islam, dan ihsan. Bagaimana nih tanggapan Andre? Baik, izinkan saya menyampaikan beberapa pengetahuan yang saya miliki mengenai tema pada podcast hari ini, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama iman, yang mana iman itu merupakan sebuah keyakinan tanpa keraguan. Sebagaimana pada Quran surat Al-Hujurat ayat 15 yang menyebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu. Nah, sebagai contoh di sini saya akan di sini. Oh, ini ada pulpen ya. Nah, di sini saudara-saudari sendiri melihat bahwasanya ini pulpen. Nah, itulah yang dinamakan dengan ilmu, yang mana kita itu sudah belajar dari kecil hingga sekarang gitu ya, yang mana ini itu sudah kita percaya bahwa ini sebuah pulpen. Berbeda lagi dengan iman, yang mana misalnya pulpen ini saya taruh, kemudian saya mengibaratkan saya ini sedang memegang pulpen. Nah, kemudian saudara-saudari di sini yakin bahwasanya apa yang sedang saya praktekkan atau ibaratkan itu sedang memegang sebuah pulpen. Nah, itulah yang dinamakan iman, yakin tanpa keraguan. Di situ pun kepada Allah Subhanahu wa taala, umatnya itu tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Kita harus yakin guna meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada Islam. Islam itu merupakan kepatuhan atau tunduk terhadap ketentuan yang telah
diberikan atas izin Allah, yang mana sebagai firman-Nya dalam Quran surat Al-Anfal ayat 61, dan jika mereka condong kepada perdamaian maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila belum mendapatkan ketenangan dan ketentraman, mungkin kepatuhan Anda saudara-saudari gitu ya kepada Allah masih kurang, karena semua hal di sini di dunia ini yang memilikinya hanya Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kemudian ada juga yang terakhir yaitu ihsan. Ihsan merupakan aktivitas atau kegiatan yang didasari atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada hadis riwayat Muslim nomor 8, kemudian diambil oleh Imam An-Nawawi dan disambungkan di Al-Arba'in ayat nomor 2, yang artinya itu engkau menjadikan aktivitas yang baik itu sebagai ibadah. Sebagai contoh di sini ada 2 kasus. Yang pertama itu kasus A. Nah, si A sedang berulang tahun, kemudian si A itu inisiatif ingin memberikan sebuah makanan gitu terhadap orang yang tidak mampu gitu ya Dewi. Yang mana si A itu dengan rekan-rekannya mempersiapkan, kemudian membagikan makanan tersebut kepada orang-orang yang tidak mampu di tengah malam. Nah, kasus yang kedua ada si B, yang mana si B juga sama ulang tahun di situ ya. Kemudian si B juga inisiatif dengan rekan-rekannya membagikan makanan dengan porsi dan isi dari makanan tersebut itu sama seperti apa yang si A berikan. Namun bedanya di sini si B memberikan itu atas dasar ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan si A sendiri itu memberikan makanan kepada orang-orang di tengah malam itu atas dasar hati nurani saja. Seperti itu mungkin untuk materi yang dapat saya sampaikan. Sangat singkat sekali, mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun salah-salah kata. Saya kembalikan lagi kepada host atau moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Andre. Jadi di sini teman-teman, iman, Islam dan ihsan itu diibaratkan menjadi suatu bangunan bagi umat muslim. Iman menjadi pondasi diri, Islam menjadi tiang agamanya, dan ihsan sebagai atapnya. Jadi pondasi yang kuat akan membangun bangunan berdiri tegak dan kokoh. Jadi di mana diibaratkan gitu suatu bangunan kokoh berdiri dikarenakan ada iman, Islam dan ihsan di dalamnya gitu. Nah, terima kasih Andre. Selanjutnya nih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Insan Mutakin. Pertanyaan yang pertama, tidak ada manusia yang beriman sempurna, namun manusia bisa mencoba menyempurnakan imannya. Bagaimana nih cara kita untuk beristiqomah ketika iman kita sedang naik dan sedang turun? Nah, bagaimana nih Andre? Pertanyaannya sangat dramatis sekali ya, yang mana asalnya dia berkehidupan normal, kemudian dia mengalami penurunan. Jawabannya atas dasar sepengetahuan yang saya miliki gitu ya. Di saat ada seseorang yang sedang mengalami kenaikan, kemudian beberapa saat orang tersebut mengalami penurunan baik di segi ekonomi maupun di segi kehidupan gitu ya, ketentraman. Nah, di sini agar orang tersebut bisa terus meningkatkan imannya, yang mana orang tersebut janganlah mengambil jalur kiri, yang mana jalur kiri itu bertentangan dengan ketentuan yang telah Allah berikan di dunia ini. Jadi untuk meningkatkan terus keimanan kita ya, kita berupaya terus berikhtiar agar apa yang kita inginkan, yang kita usahakan ini dapat kembali seperti semula. Mungkin seperti itu dari saya. Ya, betul sekali ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mempunyai masalah atau keadaan kita sedang kacau atau sedang terpuruk gitu, jadi kita harus tetap selalu mengingat Allah gitu. Jangan melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah, hal yang bertentangan dengan Allah, apalagi hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri, betul Andre ya? Nah, begitu teman-teman. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 nih, menurut Andre nih, bagaimana contoh ihsan kepada diri sendiri? Baik,
contoh dari ihsan dalam diri sendiri, yang mana bagaimana manusia itu menjalankan suatu aktivitas itu atas dasar hanya ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengerjakan sesuatu itu jangan meminta sesuatu gitu atau feedback untuk kita sendiri itu apa. Nah, jangan sampai kita melakukan sesuatu itu terdapat sifat seperti itu, meminta gitu ya, meminta imbalan gitu. Mungkin untuk ihsan diri kita sendiri ya, kita terus mengerjakan sesuatu demi keridhaan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya, begitu teman-teman. Jadi kita harus selalu senantiasa ikhlas ya Andre dalam melakukan suatu kegiatan atau melakukan suatu hal gitu. Jadi jangan mengharapkan imbalan, jangan mengharapkan pujian mungkin dari orang, ataupun karena kita ingin ataupun karena kita ingin dilihat orang gitu. Jadi ya selalu senantiasa dalam diri kita selalu diniatkan hanya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan terakhir. Mengapa sih Islam, iman dan ihsan itu tidak dapat dipisahkan, Andre? Oh, siap. Atas dasar sepengetahuan yang saya miliki, bahwasanya kita sebagai umat harus memiliki ketiga-tiganya pada diri kita sendiri. Yang mana kita harus yakin dengan apa yang kita kerjakan atau kita usahakan. Kemudian kita harus patuhi apa yang telah menjadi ketentuan dalam hidup di dunia ini dengan Islam sebagai jalan keselamatan. Kemudian yang terakhir yaitu ihsan. Kita menjalankan sesuatu hal ataupun aktivitas dengan atas dasar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ini tidak dapat dipisahkan ya, karena akan mendapatkan nilai yang sangat baik demi diri sendiri, seperti itu. Ya, terima kasih Andre. Jadi teman-teman, hubungan atau keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan itu adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iman adalah keyakinan yang kokoh yang menjadi dasar akidah, sedangkan pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu teman-teman ihsan mutakin yang sudah dibahas ataupun dijelaskan oleh Andre. Jadi bagaimana nih? Apakah kalian cukup puas atau kurang puas nih? Nah, dan iya, kita juga sama-sama belajar di sini. Dan bagi kalian nih, jangan lupa untuk terus nih mendengarkan episode selanjutnya hanya di channel ini. Dan akhir kata dari saya dan dari Andre, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.